Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal evaluasi akhir semester aljabar linear tahun lalu. Jadi langsung saja ya. Di sini soal yang pertama diberikan suatu pemetaan T yang memetakan himpunan M2 kali 2R ke himpunan M2 kali 2R. Itu kan kita tahu bahwa himpunan M2 kali 2R itu kan dia adalah himpunan semua matrik berordo 2 kali 2, di mana matrik tersebut entry-nya itu adalah bilangan real. Yang didefinisikan pemetaannya ini ya. TA sama dengan TA transpose, ini maksudnya tanda transpose, plus A. Untuk setiap A elemen dari M2 kali 2R. Oke, yang pertama, tunjukkan bahwa T adalah satu transformasi linear. Terus yang kedua, dapatkan suatu basis untuk nulitas atau NT dan tentukan dimensinya. Terus yang C itu dapatkan suatu basis untuk range atau RT-nya dan tentukan dimensinya. Oke, langsung saja ya. Yang poin A, tentukan, kita ingin menunjukkan bahwa T itu adalah suatu transformasi linear. Jadi kita ambil sembarang katakanlah M1, M2 itu elemen dari M2 kali 2R. Oke, jadi saya coba jelaskan dulu. Untuk M2 kali 2R itu maksudnya semua himpunan matrik berukuran 2 kali 2, di mana entry-entry-nya dia adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Ambil M1 dan M2 itu sembarang elemen di M2 kali 2R, dan ambil di sini karena ini adalah suatu ruang vektor atas lapangan real, jadi kita juga ambil katakanlah R suatu elemen di bilangan real, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita coba sifat penjumlahannya. Jadi di sini kita coba T M1 ditambah M2. Nah, berdasarkan definisi pemetaan, ini definisi pemetaannya ya, TA itu sama dengan A transpose ditambah dengan A. Berarti ini sama dengan M1 ditambah M2 transpose ditambah dengan M1 ditambah M2. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat dari matrik ya. Sifat transpose dari matrik M1 ditambah M2 transpose itu sama halnya seperti M1 transpose ditambah dengan M2 transpose. Ini ditambah M1 ditambah M2. Nah, ini bisa kita kelompokkan jadi M1 transpose ditambah M1 ditambah M2 transpose ditambah dengan M2. Oke. Berarti ini, nah kita tahu berdasarkan definisi pemetaan ini, berarti untuk yang ini itu kita bisa dapatkan ada apa? Pemetaan dari M1 ya. Ini ditambah pemetaan dari M2. Karena dia mempertahankan sifat penjumlahannya, artinya apa? Ketika dia sebelum dipetakan, dia dijumlahkan terlebih dahulu, itu sama halnya seperti dia dipetakan terlebih dahulu satu persatu baru dijumlahkan. Jadi dia mempertahankan sifat penjumlahannya. Terus yang kedua, kita petakan R kali M1 katakanlah. Nah, ini berarti jadi berdasarkan sifat pemetaannya berarti jadi R M1 transpose ditambah R kali M1. Berarti di sini samanya seperti ini ya. R kali M1 transpose ditambah R
M1. Ini jadi R-nya kita bisa faktorkan, kita keluarkan. Berarti ini jadi R kali M1 transpose ditambah M2 M1 ya, M1. Nah, berarti ini kita bisa lihat ini adalah bentuk dari pemetaan M1. Berarti R kali T M1. Nah, karena dia memenuhi dua sifat ini, jadi kesimpulannya adalah T adalah pemetaan linear. Pemetaan langsung saja ya, T adalah suatu transformasi linear. Transformasi linear. Oke, selanjutnya kita disuruh menentukan basis dari nulitasnya atau NT-nya. Oke, kita tahu bahwa nulitas atau ruang nol adalah setiap elemen di domain yang dipetakan ke kodomain. Jadi misalkan saya gambarkan sketsanya, misalkan ini saya punya suatu daerah, katakanlah ini pemetaan T yang memetakan A ke B ya. A ke B, katakanlah di sini A, di sini B, kita petakan seperti ini. Nah, misalkan saya punya suatu subhimpunan yang ada di A, misalkan seperti ini. Misalkan semua subhimpunan ini itu dia dipetakan ke elemen 0 di B, maka himpunan ini disebut dengan kernel dari T, atau bisa juga disebut NT juga ini ya, atau nulitas. Jadi setiap anggota di domain yang dia dipetakan ke elemen identitas atau elemen netral di kodomain. Seperti itu. Berarti karena di sini pemetaan T-nya itu adalah suatu pemetaan yang memetakan M2 kali 2R ke M2 kali 2R. Artinya apa ya? Kita ambil sembarang elemen di sini yang dipetakan ke elemen 0 di sini kan ya. Berarti kita ambil katakanlah M di M2 kali 2R. M2 kali 2R seperti itu. Nah, karena di sini M-nya itu adalah suatu elemen di M2 kali 2R, berarti kan M-nya pasti bentuknya seperti ini ya. A, B, C, D. Dimana di sini A, B, C, D itu elemen bilangan real. Nah, berarti apa? Kita ambil M di M2 kali 2R yang bentuknya seperti ini, sedemikian hingga sedemikian hingga dia dipetakan ke elemen 0. Berarti TM itu sama dengan 0 di M2 kali 2R. Atau kita bisa tuliskan seperti apa? T ini ya, A, B, C, D itu sama dengan elemen 0-nya kan pasti ini ya. Elemen 2 kali matrik 2 kali 2 yang semua isinya dia adalah 0. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa T A, B, C, D. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tadi pemetaannya gini ya. TA sama dengan TA transpose ditambah A. Nah, berarti ini apa? Ini sama dengan A, B, C, D transpose
ditambah dengan AB CD seperti ini ya. Nah, terus kita coba sederhanakan lagi, berarti ini jadi A, nah ditranspos berarti ini AC BD ditambah AB CD. Nah, ini sama dengan matriks 0. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan lagi, berarti ini jadi apa? 2A ditambah B plus C, ini B plus C, ini 2D ya. Ini sama dengan 0, 0, 0, 0, seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa 2A ini sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Terus kita dapatkan 2D ini sama dengan 0, berarti D-nya ini sama dengan 0. Terus apa lagi? B ditambah C, ini dia sama dengan 0. Dengan kata lain, B sama dengan min C. Seperti itu. Berarti kita bisa tuliskan kembali tadi M itu kan dia bentuknya A, B, C, D. Berarti ini sama dengan A-nya tadi 0 ya, agar dia merupakan anggota dari nulitas atau anggota dari kernel. Ini 0, ini min C, ini min C, ini C, ini dia 0 ya, 0. Terus ini berarti C, C, 0, min 1, 1, 0. Oke, berarti anggota di kernel dia pasti bentuknya seperti ini. Atau dengan kata lain, kernel dari T atau NT-nya itu tadi itu adalah suatu ruang yang dibangun oleh himpunan ini ya, min 1, 1, 0, seperti ini. Jadi dia dibangun oleh himpunan yang merupakan berisi matriks 0, min 1, 1, 0, seperti itu. Nah, karena ini dia cuma satu elemen ya, otomatis dia adalah bebas linier kan ya, seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Himpunan ini, himpunan 0, min 1, 1, 0 itu adalah basis dari NT. Karena dia basis, berarti kita kan bisa menentukan dimensinya berapa kan ya. Berarti dimensi dari NT itu adalah 1. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang poin C. Yang poin C itu kita disuruh menentukan range-nya. Range itu dia apa? Daerah hasilnya ya. Berarti kita coba tinjau bentuk hasil pemetaannya ya. Jadi kita ambil biasa, kita ambil sembarang M1 elemen dari M2 kali 2 R. Berarti M1 dia pasti mempunyai bentuk A, B, C, D ya, seperti ini. Di mana A, B, C, D itu elemen bilangan real. Kemudian kita tinjau hasil pemetaan dari M1. Berarti T M1 itu sama dengan T A, B, C, D. Berarti ini sama dengan berdasarkan pemetaan tadi. Berarti ini jadi A, B, C, D transpose ditambah dengan A, B, C, D ya. Nah, berarti ini sama dengan A, C, B, D ditambah A, B, C, D. Nah, berarti kita coba sederhanakan. Ini jadi 2A, ini B plus C, ini B plus C, ini 2D. Nah, kalau misalkan kita uraikan, ini pasti bisa kita tuliskan menjadi 2A
kali 1000 ditambah B plus C kali 0110 ditambah 2D 0001 ya. Artinya apa? Hasil dari pemetaan M1 itu pasti merupakan bentuknya bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear ini ya, ini dan ini ya, seperti itu. Jadi kita dapat tuliskan range-nya atau RT itu adalah bisa apa? Suatu ruang yang dibangun oleh 1000, 0110 10,0001 seperti ini. Oke, berarti RT itu dibangun oleh 3 elemen seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa cek bahwa ketiga elemen ini adalah suatu yang bebas linear ya. Himpunan ini adalah bebas linear. Itu sudah bisa kita lihat jelas ya. Artinya apa? Artinya himpunan ini 1000 terus 0110 0001 ini adalah basis dari RT. Karena dia sudah bebas linear dan membangun. Nah, karena kita sudah bisa menemukan basisnya, berarti kita bisa menemukan dimensi. Di mana dimensi itu adalah banyaknya elemen pada himpunan basis. Berarti dimensi dari RT itu dia sama dengan 3. Nah, ini dia cocok ya. Dimana karena dia pemetaannya itu adalah pemetaan yang menghubungkan M2 kali 2R ke M2 kali 2R. Nah, berarti dia pasti memenuhi sifat ini. Dimensi dari M2 kali 2R itu pasti sama dengan dimensi nulitas ditambah dengan dimensi range. Gitu ya. Kita tahu bahwa dimensinya ini kan 4 ya. Terus ini sama dengan tadi kita hitung 1, ini sama dengan 3. Artinya dia konsisten. Seperti itu ya cara ngeceknya ya. Oke, itu untuk yang soal nomor 1. Oke.